Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami siap dipenuhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih untuk para pelayan pujian dan musik yang sudah membawa kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, dalam tema kita bulan ini adalah Selah. Apa tema kita? Selah. Artinya kita beristirahat, berhenti sejenak. Dalam konteks Selah, saya mau bilang begini. Kita semuanya ini masih ada di dalam perjalanan. Kita semua ini masih ada dalam perjalanan. Belum ada seorang pun di antara kita ini yang sudah sampai kepada tujuan yang Tuhan janjikan itu. Halo? Setuju? Dalam konteks Selah, saya mau berani berkata, Anda dan saya masih dalam perjalanan bersama-sama. Sampai semua yang Tuhan janjikan itu digenapkan atas Anda dan saya. Karena itu, dalam hal ini ketika kita bicara tentang perjalanan, saya mau berkata perjalanan kita kadang-kadang ada sesuatu yang menyenangkan, sehingga kita pengen mengulangnya kembali. Kalau menyenangkan kan kita senang, enak, pengen baleni, pengen mengadakan perjalanan yang sama lagi karena enak. Tapi jujur, dalam perjalanan kita semuanya itu kadang-kadang ada enaknya, kadang ada nggak enaknya juga. Ketika kita naik motor, naik sepeda, naik mobil, kadang-kadang ketemu tanjakan, ketemu kelokan, ketemu jalan yang licin, ketemu jalan berbatu, ketemu jalan yang tidak menyenangkan, macet lah, jalannya itu sempit lah, tidak menyenangkan. Tetapi saya mau bilang begini, entah Anda naik motor, naik sepeda onel, ataupun naik Pajero sekalipun, yang katanya Pajero itu panasnya njobo. Pajero Pak, apa panasnya njobo jero. Yo pajaknya lumayan Wak, ya kan. Pajero sekarang pajaknya berapa kabuan? Bisa 10 jutaan ya katanya ya. Ngeri pajaknya. Walaupun Anda naik Pajero, tapi saya mau bertanya, capek nggak kalau dalam perjalanan? Memang sih capeknya berbeda antara yang naik mobil dengan yang naik sepeda. Tetapi sama-sama mengalami kelelahan. Sama-sama mengalami kelelahan. Anda naik Mercy sekalipun, ketika jalan tolnya lurus, tolnya panjang, dan di luar panas terik itu, tetap Anda mengalami kelelahan. Apalagi naik sepeda. Ya kan? Nah, apa yang terjadi ketika Anda mengalami kelelahan? Apa yang terjadi ketika Anda mengalami kelelahan? Anda akan mulai kehilangan fokus. Mulai lelah, mulai kehilangan fokus. Ketika Anda kehilangan fokus, bahaya. Anda bisa salah arah. Harusnya belok kiri, tapi ambil kanan, akhirnya nyampe Surabaya. Padahal pengennya ke Semarang. Halo? Pernah kehilangan fokus? Itu kalau dalam perjalanan. Kemudian apalagi yang terjadi ketika Anda ketika Anda lelah? Ketika Anda lelah, Anda bisa kehilangan prioritas. Perjalanan bisa menjadi lebih lambat, perjalanan menjadi melambat, dan Anda bisa saja nggak sampai pada tujuan yang ditetapkan. Kemudian, ketika Anda lelah, maka seharusnya itulah waktunya Anda mulai selah, mulai beristirahat. Karena itu tema-tema yang diberikan kepada kita dalam minggu-minggu kemarin, diawali dari selah, kemudian Anda harus berani rentang, kemudian Anda berdoa, kemudian punya keintiman dengan Tuhan. Dan hari ini, setelah Anda mengalami selah, setelah Anda mengalami yang namanya beristirahat, maka yang terjadi adalah Anda harus mengalami dipulihkan, mengalami dikuatkan, dan siap untuk masuk dalam perjalanan selanjutnya. Halo, setuju?
Jadi apa sih tujuan orang istirahat? Ngapain orang istirahat? Orang istirahat itu adalah supaya dipulihkan dari capeknya, menjadi segar, menjadi kuat kembali, dan akhirnya dia bisa melanjutkan perjalanannya. Itu nanti bagian terakhir kita bicarakan. Karena itu ayat yang kita baca, akan kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Oke, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Terus, pikulah yang kupasang, dan karena apa? Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kayaknya ayat ini itu cocok deh untuk segala usia, cocok untuk segala masa, cocok untuk setiap musim. Karena siapa di antara kita yang nggak pernah mengalami kelelahan hidup? Setiap kita bahkan seringkali mengalami yang namanya letih lesu. Kemudian kalau letih lesu hanya karena perjalanan biasa, it's okay lah, pergi ke rest area selesai. Tetapi ketika yang mengalami letih dan lesu itu adalah hidupmu dan hidupku, Anda dan saya harus memastikan apa yang akan Anda lakukan. Supaya keletihan, supaya kelelahan itu bisa berhenti, tidak berlanjut. Dan Anda bisa melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Karena itu keluarga kerajaan tidak sela sembarang sela yang kita kerjakan. Alkitab menawarkan kepada kita sela yang sesungguhnya. Ya, ketika saya membaca ayat ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari-hari ini, seringkali saya mendengar rombongan-rombongan PKK lah, Dawis lah, rombongan RT lah, rombongan sekolah TK, playgroup SD. Mau kemana? Healing. Halo? Healing itu menyenangkan atau gimana? Membosankan atau menyenangkan? Menyenangkan. Sekarang ini banyak orang healing. Dikit-dikit healing. Bosan di rumah healing. Bosan sekolah healing. Bosan bekerja healing. Ada masalah sedikit healing. Saya ngelihat lebih banyak healingnya daripada kerjanya. Bener nggak? Lebih banyak healingnya. Healing yang paling disukai pergi kemana? Ke pantai seneng? Halo? Paling seneng ke pantai ya, karena kita orang gunung gitu. Ke mall lebih seneng lagi. Wah, kalau ke mall bapak-bapaknya yang susah nih. Pak, mau kemana? Ngantar ibu ke mall. Kalau udah ibu diantar ke mall, bapak cuma berdoa, Tuhan, jauhkanlah kiranya padaku daripada ya pencobaan-pencobaan, ya kan? Karena kalau udah ke mall, itu agak kumat dikit. Penyakitnya agak kumat. Kalau orang Salatiga bilang, punya penyakit Laurent Nuding. Kai. Wah, nuding itu kan bapaknya deg-degan, ya kan? Wah, ibu mulai demek-demek lambi, mulai pegang-pegang baju. Wah, bapaknya, oh Tuhan, dijauhkan kiranya. Healing kemana yang paling Anda sukai? Ke pantai? Lihat pantai, lihat ombak? Tapi saya mau bertanya, kira-kira pantai selatan yang indah, yang karangnya bagus, pasirnya putih, ombaknya putih, pernahkah pantai selatan berkata kepada Anda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku pantai selatan akan memberi kelegaan kepadamu. Pernah menemukan itu di media-media? Atau mungkin ke Grand Mall yang katanya kobongan kemarin. Grand Mall berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Hai keluarga kerajaan, datanglah ke Grand Mall, maka engkau akan kuberikan kelegaan kepadamu. Halo? Enggak. Ayat ini berkata dengan sesungguh-sungguhnya bahwa kelegaan itu hanya ketika Anda datang kepada sela yang tepat. Amin. Selanya harus tepat. Karena itu sela yang tepat
Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Selah yang tepat yaitu boleh diturunkan? Ya ini, Selah yang tepat. Jadi Selah yang tepat itu adalah sampai terjadi yang namanya pergeseran fokus. Hari-hari ini orang gampang sekali fokusnya itu bergeser. Fokusnya bergeser. Kenapa bergeser? Karena ada banyak hal yang dia lalui. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya sehingga membuat dia kehilangan fokus. Tadi saya katakan di awal, ketika Anda kehilangan fokus, maka sesungguhnya Anda sedang mengalami sesuatu yang berbahaya dalam hidup Anda. Ketika Anda setir kehilangan fokus, Anda bisa kecelakaan, Anda bisa nabrak ini, nabrak itu, Anda bisa masuk selokan. Anda bisa salah arah ketika Anda kehilangan fokus. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud pergeseran fokus adalah begini. Jadi ketika kita mengalami kelelahan dalam perjalanan hidup, maka kebanyakan orang fokusnya itu ada pada masalahnya. Fokusnya ada pada persoalannya, pada problemnya, pada pencobaan yang sedang dia alami, pada perkara-perkara masalah yang sedang menimpa kehidupannya. Dia kehilangan fokusnya kepada tujuan hidupnya. Orang kehilangan fokus. Nah, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat ketika orang itu sedang ditimpa masalah, apa yang terjadi? Ketika orang terkena masalah, apa yang terjadi? Saya kalau boleh berani cerita, orang yang kena masalah itu jadinya stres. Begitu dia stres, dia lupa makan. Karena makan rasanya nggak enak. Mau mandi juga susah. Ya kan? Mau kerja susah. Mau ini itu susah. Karena masalah menimpa dia. Tapi saya mau bilang begini. Orang yang sedang kena stres, kena masalah yang gede, masalah yang besar. Mungkin rumahnya sebentar lagi mau disita oleh bank. Karena cicilan banknya belum bisa terpenuhi. Mungkin anaknya kena narkoba, anaknya kena masalah mau masuk penjara. Masalah menimpa dia. Tapi sebenarnya antara orang kena masalah dengan orang jatuh cinta, itu hampir sama loh. Yang seusia dengan saya. Ada lagu berkata begini. Aku mau makan, ingat kamu. Ingat Bu Lili lagunya? Iya kan? Itu orang sedang jatuh cinta. Benar Bu, Chris? Aku mau tidur, ingat kamu. Aku mau belajar. Belajar loh ini. Ingat kamu. Siapa yang diingat-ingat? Siapa yang diingat-ingat? Pacarnya. Halo? Yang lagi jatuh cinta. Aku mau mandi, ingat kamu. Kan gitu kan. Sama loh ketika orang kena masalah, kena stres. Dia pun nyanyinya sama. Waktu mau makan, ingat cicilan. Halo, bener gak? Halo, yang alami nggak usah guyang-guyu, meneng wae. Itu hanya untuk kita berdua, ya kan? Aku mau tidur, ingat cicilan. Bener gak? Sama. Sama. Persoalan yang kita hadapi sedemikian menguasai kita, sehingga kita nggak mau makan, kita nggak mau minum, mungkin kita nggak mau mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita, karena kita dihimpit, ditekan oleh masalah. Itu yang terjadi. Kita fokus pada diri sendiri. Kita mengasihani diri sendiri. Kita ingin semua orang tahu bahwa kita sedang punya masalah. Kamu ngerti dikit dong, aku ini sedang bermasalah. Jadi tolong ya, suaranya dipelankan. Kita ingin semua orang tahu kita punya masalah. Kamu harus maklumi aku dong. Mengasihani diri sendiri. Itu ketika orang kena masalah. Jadi ketika Anda punya masalah, itu yang terjadi. Yuk kita baca dulu ayatnya ini. Pada hitungannya ketika ya, saya baca ayat yang kedua, Bapak Ibu meneruskan ayat 3 dan seterusnya ya. Pada hitungan yang ketiga nanti ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan.
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. 1, 2, 3. Yes, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Yuk bersama-sama 1, 2, 3. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Sampai terjadi pergeseran fokus. Ketika Anda punya masalah, fokusnya kepada masalah, fokusnya kepada kelemahan kita, fokusnya kepada kekurangan kita, fokusnya kepada apa yang sedang menimpa kita, sehingga kita mau semua orang mengasihani diri kita mau semua orang tahu persoalan yang sedang kita hadapi. Tetapi ayat ini menceritakan bagaimana Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai menolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ketika Anda punya masalah, yuk Pak doa. Allah ngapain doa? Aku sudah berdoa. Bu, ayo Bu, kita pergi persekutuan. Ayo kita ikut doa pasukan doa. Allah ngapain? Aku bisa berdoa sendiri di rumah. Itu kalau orang sedang punya masalah. Boleh diturunkan enggak? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bergeser fokusnya, maka yang harus kita benahi adalah kita harus belajar berani melihat kepada kesanggupan Allah. Maka Selah yang sesungguhnya adalah Selah yang berani masuk ke dalam pribadinya Allah, masuk ke dalam karakternya Allah, masuk ke dalam kesanggupannya Allah. Itu Selah yang harus kita kerjakan. Kalau Selah, maaf, hanya sekedar pergi ke pantai, maaf. Ketika Anda pergi ke pantai, pulangnya capek enggak? Capek enggak? Hitung-hitungan meneh pura. Wingi entek piro yo? Halo? Hotelnya berapa? Ongkos bensin berapa? Ongkos makan berapa? Ongkos oleh-oleh berapa? Tapi hari ini Tuhan menawarkan kepada kita, ini Selah yang gratis, ini Selah yang bisa dikerjakan oleh semua orang. Semuanya bisa melakukan Selah yang sama. Di sana ada janji dan ada kepastian yang akan Tuhan berikan kepada mereka yang mau masuk ke dalam Selah yang Tuhan berikan. Masuk ke dalam karakternya Allah. Perhatikan baik-baik. Di situ saya menuliskan begini, dalam bahasa Inggrisnya ada kalimat yang bagus begini. He is truly our helper in times of trouble. Tuhan itu sungguh penolong. Kata our di sini adalah kata yang menjelaskan kepemilikan. Jadi Tuhan itu milik kita. Tuhan itu milikmu dan milikku, itu kita. Ketika Tuhan itu menjadi milikmu dan milikku, yang terjadi adalah sungguh Dia itu hadir di setiap waktu untuk menolong engkau dan aku. Katakan amin. Allah yang demikian inilah Allah yang menyediakan dirinya untuk engkau dan aku. Allah yang sedemikian inilah yang selalu bersedia setiap saat. Sehingga dalam bagian yang lain, Ialah yang disebut Immanuel. Allah yang menyertai kita. Kenapa? Karena Tuhan itu sungguh-sungguh penolong yang kita miliki. Kapanpun Anda perlu, Anda bisa datang kepada Dia. Halo? Providernya nggak pernah mati. Sinyalnya selalu bagus. Asalkan engkau dan aku mau datang kepada Dia. Jadi yang terjadi begini. Kisah ini adalah diambil dari satu raja-raja. Oh maafkan, satu raja-raja atau dua raja-raja ya? Saya lupa. Dari kitab Raja-Raja, saya carikan sebentar. Kitab Raja-Raja. Kitab Raja-Raja ceritanya begini. Waktu itu Sanherib mengepung Yerusalem, dan yang terjadi adalah ya 2 Raja-Raja 18. 2 Raja-Raja 18. Anda nanti bisa baca di rumah, tapi saya akan pilih sedikit ceritanya seperti ini ya. Jadi waktu itu Sanherib mengepung Yerusalem, mengepung Yehuda,
Dan yang terjadi, Hizkia tidak bisa berbuat apa-apa. Hizkia nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi ketika mereka datang, bahkan utusan dari Raja Sanherib. Sanherib itu raja dari kerajaan Asyur. Itu kalau sekarang di peta itu antara Irak dan Syria. Disitulah mereka waktu itu berkuasa menjadi kerajaan yang sangat besar. Dan tidak ada bangsa waktu itu yang bisa menandingi mereka. Israel yang waktu itu Yehuda, itu dikepung oleh mereka. Hizkia nggak bisa berbuat apa-apa. Diutuslah juru minuman dari Raja Sanherib untuk datang menyampaikan pesan kepada Raja Hizkia. Kemudian pesannya begini. Salah satu yang menyakitkan begini loh. Hei, dengarkan baik-baik. Kamu jangan mau percaya sama Hizkia. Kamu jangan mau percaya sama Hizkia. Karena nanti kamu akan mengajak untuk Hizkia akan mengajak kamu untuk percaya kepada Tuhan. Supaya Tuhanmu itu bisa melepaskan engkau. Oh, ini kurang ajar loh. Kurang ajar. Membawa nama Tuhan. Menghina. Mengintimidasi sedemikian rupa. Mesir sudah ditaklukkan. Samaria ditaklukkan. Raja orang-orang Het sudah ditaklukkan. Sekitar Israel sudah ditaklukkan. Sampai-sampai itu Raja Hizkia pernah membuat perjanjian sama raja ini. Dia menyerahkan upeti kepada Raja Asyur 300 sikal perak dan 30 sikal emas. Tapi Raja Asyur gak cukup. Dia ingin menaklukkan semuanya. Pengen mengangkut semua orang Yehuda dibawa kepada negerinya. Dan yang terjadi adalah ini. Orang-orang Israel kecut hati, tawar hati. Dan itu saya mau bilang begini. Ketika masalah itu datang, ada dua hal. Masalah itu bisa membuat Anda naik level, artinya mendewasakan ketika Anda lari mencari Tuhan. Maka masalah yang Anda hadapi akan membawa Anda naik level. Tetapi ketika yang kedua, Anda lari dari Tuhan, Anda bergulat dengan masalahmu, yang terjadi, engkau akan mengalami yang namanya turun level. Turun level. Engkau jauh dari Tuhan. Karena sesungguhnya, ketika Tuhan itu sedang berurusan dengan kita melalui masalah yang sedang engkau hadapi dan kita hadapi, sesungguhnya begini loh, Tuhan itu sedang membentuk hidup kita. Ketika dia menemukan ada bencana yang masif, waduh ini bencana nggak karu-karuan. Ini harus dibentuk ulang. Maka bencana itu harus dihancurkan kembali. Tapi bersyukurlah ketika engkau hancur di tangannya Tuhan. Artinya Tuhan akan membentuk ulang hidupmu. Amin. Jadi ketika engkau merasa aku sudah habis-habisan hidupku sudah tidak ada artinya lagi. Tetapi engkau ada di tangannya Tuhan. Tuhan sedang menghancurkan hidupmu. Maka yang terjadi adalah Tuhan akan membentuk ulang hidupmu. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau atas hidupmu. Amin. Tetapi berbeda ketika engkau jatuh, engkau hancur di tangan dunia ini. Engkau hancur karena dunia yang mengerjakan kehidupanmu. Engkau menjadi enggak karu-karuan remuk. Maka satu hal yang tinggal kita tunggu. Engkau akan mengalami kebinasaan. Bukan hanya hancur, tapi binasa. Karena itu pilihlah hari ini. Ketika engkau mengalami persoalan, mau lari kemana? Mau lari kepada Tuhan? Selah bersama dengan Tuhan? Refresh bersama dengan Tuhan? Atau mengambil jalan lari daripada Tuhan? Dan tinggal nunggu kapan kita diremukkan dan dibinasakan. Ya enak ya. Tapi ini yang terjadi. Dan Alkitab sudah membuktikannya. Dan apa yang terjadi? Ketika Hizkia, dia berkata, cari Tuhan. Dia membawa utusan menemui Yesaya. Apa yang terjadi? Mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka selah kepada Tuhan. Di tengah-tengah tekanan, himpitan besar yang mereka hadapi. Mereka datang kepada Tuhan. Dan singkat cerita. Boleh dikembalikan ke ayat yang tadi, Kak? Oke, lembaran di atasnya. Ya, terus. Ya, terus. Jangan. Nah, ini. Yuk. Perhatikan baik-baik.
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tidak terbantahkan. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Hari ini apa yang membuat hidupmu goncang? Gunung-gunung apa dalam hidupmu yang bergoncang ria di tengah-tengah kehidupanmu? Tetapi berkatalah begini, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, Selah. Di tengah-tengah keributan yang ada, berhentilah. Selah. Masuk ke dalam perhentian bersama dengan Tuhan. Selah. Kebanyakan kita ikut ngurusi apa yang seharusnya Tuhan kerjakan. Makanya Anda sering dengarkan, ketika kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Ketika Tuhan turun tangan, kita angkat tangan, maka persoalannya selesai. Tapi ketika kita turun tangan, Tuhan biarin. Tuhan berkata, wes urusan dewe, wong kowe wis iso. Yang terjadi, urusanmu nggak selesai-selesai. Jangan ditutup dulu. Oke. Tapi perhatikan baik-baik. Ayat yang kelima ini loh, yang membuat perbedaan. Ayat kelima berkata begini, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Yes. Amin. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Perhatikan baik-baik. Di Kebun Sanherib seharusnya keadaannya cemas. Keadaannya tak berdaya. Keadaannya khawatir. Keadaannya uring-uringan. Saling menyalahkan sana, menyalahkan sini. Kebanyakan kita begitu. Kalau ada persoalan yang datang, kita salahkan si A, kita salahkan si B. Kita lupa ayat ini. Tapi ayat ini berkata apa? Ketika kita ada di dalam hadiratnya Tuhan, kita ada di dalam selanya Tuhan. Perhatikan, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran. Ketika Yerusalem dikepung, Allah ada di Yerusalem karena diundang masuk. Maka ini yang membedakan antara dunia dengan kita. Dunia itu bisa damai, bisa senang, bisa tentrem, bisa rahayu, bisa damai sejahtera ketika ada duit. Betul nggak? Ketika semuanya aman, nyaman, betul nggak? Ketika makanannya enak, betul nggak? Ketika ibadahnya nyaman, enak, betul nggak? Kita baru bisa nyaman. Tapi yang membedakan antara dunia dengan kita, dengan kediaman Allah adalah walaupun keadaanmu tidak enak, walaupun dompetmu kosong, kantongmu bolong, walaupun keuanganmu sedang kacau, tetapi kota kediaman Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Amin. Itu ketika terjadi, ketika Anda mulai bergeser fokusnya dari fokus kepada masalah, tetapi berpindah bergeser kepada fokusnya kepada Allah. Maka hidupmu walaupun tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan, keuanganmu sedang jeblok, jualanmu sedang nggak enak, jualanmu sedang kurang laku, tokomu sedang sepi, pekerjaanmu sedang nggak menentu. Tetapi ketika engkau ada bersama dengan Tuhan, maka damai sejahtera itu melingkupi engkau. Yang Tuhan katakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sukacita ilahi itu memerintah atas hidupmu. Itu terjadi atas engkau. Sehingga orang akan terheran-heran melihat engkau. Orang akan berkata begini, wih, uripe ciamik temen yo. Wong kita iki orang duit-duit. Tapi kok sukacitane gak hilang-hilang. Halo? Itu yang menjadi pembedaan. Kalau engkau mengalami tekanan dan engkau hanya bisa uring-uringan. Kalau engkau mengalami tekanan, engkau hanya bisa marah. Kalau engkau mengalami tekanan, engkau hanya bisa bersedih. Maka kota Allah ini tidak terjadi atas hidupmu. Halo? Amin? Tepuk tangan dong buat Tuhan Allah kita. Itu yang akan dikerjakan buat engkau dan aku. Ketika engkau mengambil Selah yang sesungguhnya. Mengalami Tuhan dalam hidupmu. Karena itu pengenalan. Boleh dikembalikan kepada lagi yang tadi. Pengenalan. Ya, terus.
Ya. Yang terakhir itu pengenalan membawa pada kepercayaan. Ketika engkau kenal siapa Allahmu, Dia Allah yang setia. Karakternya, engkau masuk ke dalam karakter ilahi. Engkau tahu mengenal karakternya. Maka kepercayaanmu kepada Tuhan akan ditambah-tambahkan. Maka ketika engkau mengalami persoalan dalam hidupmu, maka engkau berkata, Allahnya Hizkia itu juga yang hari ini aku sembah akan memberikan pertolongan kepadaku. Amin. Karena itu ayat yang kita baca tadi berkata, menjelang pagi Tuhan menolong mereka. Terbukti loh, pagi-pagi yang terjadi 185.000 tentaranya Sanherib. Waktu itu sudah pada berguling, sudah pada mati, sudah pada tidak bernyawa. Kenapa? Karena pada malam harinya, menjelang pagi, Tuhan membinasakan musuh-musuhnya Yerusalem. Amin. Mau mengalami ini? Mau mengalami apa persoalanmu hari ini? Geser fokusmu. Bukan lagi fokus pada masalahmu. Nggak mungkin, Pak. Pendeta mah ngomongnya enak. Tapi itu yang ngomong firman Tuhan, bukan saya. Halo? Kau merasa aku nggak bisa bayar kuliah? Aduh Tuhan, ini anakku begini. Kau merasa anakmu nggak bisa punya masa depan. Tapi hari ini aku berkata kepadamu, firman Tuhan yang memperkatakan, geser fokusmu. Fokusnya bukan kepada ketidaksanggupanmu, tapi fokusnya kepada Allah yang punya karakter yang bisa diandalkan untuk hidupku dan hidupmu. Amin. Karena itu kan ayat firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Maksudnya di sini, ketika engkau geser fokusmu kepada Allah, maka semuanya bisa terjadi atas hidupmu. Kemudian yang kedua, boleh turunkan enggak? Ya, yang kedua, ketika kita sela bersama dengan Tuhan, kita sela untuk mendapatkan kekuatan yang semakin kuat. Maka yang terjadi, sela itu harus menghasilkan penataan ulang. Yuk kita baca ayatnya yuk. Pada hitungan yang ketiga ya, kita baca 1, 2, 3. Sebab itu, siapkan akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada waktu penyataan Yesus Kristus. Oke. Dalam kehidupan kita, yang namanya pencobaan, persoalan, tantangan, tidak akan pernah pergi dari hidup kita. Alamiah. Semua mengalami. Semua yang percaya Yesus, gak percaya Yesus, semua mengalami. Tetapi pembedaannya begini loh keluarga kerajaan. Walaupun pencobaan datang, masalah ada. Tekanan hidup tidak pernah berhenti. Tetapi Anda dan saya harus tetap didapati. Tinggal di dalam jalan kebenaran, tinggal di dalam jalan kejujuran, tinggal di dalam jalan kehormatan. Setuju? Apapun persoalannya, apapun tekanannya, keluarga kerajaan, engkau dan aku harus tetap didapati ada di dalam jalan kebenaran, jalan kehormatan, dan jalan kejujuran. Sehingga kita bisa mencapai ujung dari perjalanan yang Tuhan janjikan untuk engkau dan aku. Pastikan itu. Ketika engkau tinggalkan semua 3 hal tadi, maka yang terjadi, engkau sedang mengalami bahaya dalam hidupmu. Engkau akan mengalami namanya melenceng dari tujuannya Tuhan. Engkau tidak sampai kepada tujuannya Tuhan. Engkau bersalah kepada Tuhan. Karena engkau meninggalkan ini. Engkau meninggalkan yang namanya jalan kejujuran, jalan kehormatan, dan jalan kebenaran. Alkitab mencatat ada kata asthenia. Saya menemukan kata asthenia yang artinya kelemahan mengolah isi berpikir kita. Asthenia itu kelemahan di dalam cara kita berpikir. Cara kita mengolah isi pikiran kita salah dan mengalami kelemahan. Dalam bagian yang lain, asthenia memang berkata tentang kelemahan fisik, tapi itu lebih luas. Itu berbicara juga tentang kelemahan cara berpikir kita.
Karena itu di dalam poin ini menata ulang ketika Anda mengalami Selah, Anda menata ulang salah satunya adalah menata ulang cara berpikir kita. Supaya astenia ini tidak terjadi atas kita. Karena kebanyakan kita, kebanyakan itu punya cara pikir yang salah. Astenia. Kelemahan cara berpikir kita. Mengapa orang bisa mengalami kelemahan berpikir? Karena di dalam pikirannya tidak di-drive, tidak dikendalikan. Tidak dikuasai oleh firman. Ketika hidupmu dan hidupku, cara berpikir kita tidak di-drive oleh firman, maka yang terjadi, cara berpikir kita mengalami yang namanya astenia. Kesalahan, kelemahan dalam berpikir. Ketika engkau mengalami kelemahan dalam berpikir, maka engkau dikuasai dengan asumsi-asumsi dalam kehidupan. Asumsi, ketika engkau berpikir dengan berasumsi, maka bisa dipastikan engkau akan gagal di dalam perjalananmu. Wah, Jakarta masih jauh, Pak. Ya, kira-kira 3 hari perjalanan lah, Pak. Asumsi. Tetapi yang benar adalah fakta. Jadi asumsi selalu berlawanan dengan yang namanya fakta. Ketika Anda hidup dalam asumsi, maka jauh dari fakta. Ketika Anda main kira-kira, itulah asumsi. Firman Tuhan nggak pernah kira-kira. Iman itu nggak pernah kira-kira. Ketika Tuhan berfirman, itu menghasilkan percaya. Kita tinggal di dalamnya. Dan kita mengalami kegenapan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi hari ini pastikan engkau sedang tidak di-drive oleh asumsi. Sedang tidak di-drive oleh kira-kira. Karena ketika engkau hanya berpikir tentang kira-kira, maka perjalanan kita bisa kehilangan arah. Suatu hari saya tanya, loh Pak kemarin gak datang ke gereja. Kok datang ke gereja kenapa? Loh Pak, saya itu sudah menggenapi firman Tuhan di Yakobus loh Pak. Ibadah yang sejati itu adalah melayani anak yatim piatu, apalagi orang-orang miskin, janda-janda miskin. Oh, begitu ya. Jadi nggak perlu hari Minggu lagi untuk ibadah. Ini asumsi. Faktanya benar nggak? Memang ayat itu berkata demikian. Tapi faktanya tidak begitu. Faktanya itu begini loh. Waktu itu janda, anak yatim, orang-orang terlantar, orang-orang miskin, itu tidak ada harganya. Tidak ada tempat di kalangan masyarakat Yahudi. Karena orang Yahudi itu gila dengan yang namanya status. Gila status. Karena itu kan kalau orang nggak punya, perempuan hamil nggak punya suami, rajam batu. Statusnya harus jelas. Ya kan, statusnya harus jelas. Nah yang terjadi adalah ketika kita mengunjungi janda, yatim piatu, orang-orang terpinggirkan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak dianggap pada zaman itu. Itulah menjadi ibadah. Menjadi sesuatu yang mulia. Tapi mereka tidak meninggalkan ibadah di dalam pertemuan-pertemuan ibadah mereka. Halo? Jadi kalau ada orang pakai alasan, yang penting Pak, mengunjungi yatim piatu itu udah ibadah sejati Pak. Wah, asumsi. Apalagi ketika Tuhan berkata, berilah maka aku akan diberi. Kalau engkau berasumsi, ya gimana mau memberi Tuhan? Wong kenyataannya aku masih kurang. Asumsi. Tapi kemarin puji Tuhan, ada seorang teman saya berkata begini, aduh Pak, usaha kok angel men ya Pak. Apa-apa ra iso Pak. Aku kayak, waduh usahaku ki mengopo sampai bingung Pak. Tapi di akhir pembicaraannya dia berkata begini yang membuat saya itu tertemplak. Dia berkata begini, pancen Pak, nak wis wayahe ngene iki Pak. Kalau memang sudah waktunya seperti ini Pak. Satu-satunya cara yang bisa saya pakai adalah saya menabur. Karena firman Tuhan berkata begitu. Saya menabur Pak. Boh, tukule kapan? Yang penting saya menabur. Seperti Ishak di waktu susah, di waktu kekeringan, di waktu kemarau. Ishak menabur di waktu sulit. Dan yang terjadi adalah Ishak panen.
Amin. Bukan asumsi, tapi bukti. Itu yang terjadi. Halo. Memang kadang-kadang firman Tuhan itu angel dicerna. Karena saya sering bilang, kalau engkau melogika firman, nggak akan mampu. Maaf ya, kalau kita melogika firman, nggak akan mampu. Karena otak kitanya segede bakpao. Halo? Segede bakpao, mau memikirkan tentang Tuhan, menjangkau Tuhan, nggak sanggup lah kita. Why? Seringkali saya mengingatkan, jangan suka melogika Tuhan. Walaupun ada teologinya, ya kan? Ada ilmunya, nggak nyampe. Tapi yang harus kita kerjakan adalah kita tunduk kepada otoritasnya Tuhan. Amin. Oke, yang terakhir. Yuk kita baca bersama-sama ya poin yang ketiga. Siap melanjutkan dan seterusnya. 1, 2, 3. Siap. Yuk semuanya. 1, 2, 3. Siap. Siap melanjutkan perjalanan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus, yang memberi kekuatan kepadaku. Oke. Waktu sekolah yang ditunggu-tunggu waktu sekolah itu apa? Yang paling menyenangkan waktu sekolah? Liburan. Liburan. Setahun berapa kali libur ya? Hari Minggu libur, tanggal merah libur kenaikan, ya kan libur lumayan. Selain libur apa lagi? Jajan, menyenangkan. Jam istirahat ditunggu nggak? Ditunggu walaupun hanya 15 menit. Tapi itu menunggu dengan semangat loh ya. Semangat kali menunggu jam istirahat. Jam pulang ditunggu nggak? Ditunggu jam pulang. Wah, oleh bali-bali nek iso jame dicepet kayak gitu kan. Apalagi ditunggu. Kapan ada jam kosong. Menyenangkan loh kalau jam kosong, betul ya? Wah, bisa ke sana ke sini, wah bisa berekspresi, bangku bisa pindah, kursi pun bisa pindah. Itu kalau jam kosong. Tapi saya bilang begini, setelah jam istirahat yang hanya 15 menit itu, yang kita tunggu-tunggu itu selesai, jam pelajaran harus berlanjut. Setuju? Setelah liburan hari Minggu, bahkan ada weekend pun sampai hari Minggunya, Sabtu Minggu libur, hari Senin pun Anda harus masuk sekolah. Itu yang terjadi. Saya ingat, saya menuliskan begini di baris terakhir itu. Terus lanjutkan perjalanan, jangan takut, jangan khawatir. Asal Tuhan bersamamu, raksasa pun akan takluk kepadamu. Halo, amin? Jangan khawatir, ketika Tuhan bersamamu, God bless you katanya, Immanuel. Maka yang terjadi adalah raksasa pun akan tunduk kepadamu. Raksasa pun akan kau taklukkan. Persoalan yang segede Goliat sekalipun akan kau kalahkan. Katakan amin. Jadi hari ini apa yang membuat engkau takut? Gak berani melangkah, gak berani berjalan. Raksasa kah? Giant itu kah? Karena itu Yosua berapa itu? Yosua 14 ayat 1 sampai 15. Itu kisah bagaimana Kaleb menantang dirinya. Kaleb menantang dirinya. Bagaimana aku harus mendapatkan Hebron? Singkat cerita, Kaleb minta kepada Yosua untuk merebut Hebron. Waktu itu Hebron belum direbut, sementara yang lain sudah direbut. Hebron itu isinya raksasa-raksasa. Di situ ada orang-orang enak. Itu orang-orang yang badannya besar, badannya raksasa, tinggal di enak. Dan susah ditaklukkan. Tapi Kaleb berkata, Tuhan yang aku percaya, Tuhan yang aku kenal itu adalah Tuhan yang sama. Sejak aku usia 40 tahun, sampai sekarang usiaku 85 tahun. Tuhan itu tidak pernah berubah. Kasih setianya sama, pertolongannya sama, penyertaannya sama. Karena itulah aku berani berkata, berikan Hebron kepadaku. Halo? Berani menantang dirimu? Tuhannya Hizkia sama, Tuhannya Daniel sama. Tuhan yang disembah dari turunan kepada keturunan tidak berubah. Maka sekarang
Tuhan berikan kepadaku Hebron untuk aku bisa merebutnya. Halo? Apa yang sekarang ini membuat engkau terkendala? Membuat engkau terhalang. Ada batasan yang kuat yang membuat engkau gak bisa maju. Mungkin engkau belum menggeser fokusmu. Mungkin selamu itu belum kau tata ulang. Mungkin raksasa itu masih membayangi dirimu. Maka hari ini pastikan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Gak ada yang mustahil bagi engkau dan aku ketika engkau percaya kepada Tuhan. Yuk kita berdiri bersama-sama.